Para muhibbin rahimakumullah. Az-zahir artinya biasa kita sebut adalah maha zahir atau maha nampak. Al-batin maha batin atau maha tersembunyi. Nah, sedangkan maksud daripada nama Allah Az-zahir dan Al-batin itu adalah Az-zahiru huwallazi zaharat ayatuhu wa dalailuhu fil ardi was samawat. Zahir artinya ialah Tuhan yang tampak, ayat-ayatnya, dalil-dalilnya di bumi dan di langit. Ayat-ayat Allah, dalil-dalil Allah jelas tampak baik di langit maupun di bumi. Idma min syai'in bil ardi was samawat illa wa huwa syahidun bi wujudihi wa qudratihi, karena tidak ada dari sesuatu baik di bumi maupun di langit melainkan itu menyaksikan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya daripada nama Allah Az-zahir itu. Jadi yang maha tampak, bukan artinya Allah taala itu nampak beikung, bukan demikian maksudnya. Maha nampak, maha jelas artinya adalah dalil-dalil ayat-ayat Allah itu sangat jelas menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu ada dan berkuasa. Itu Az-zahir. Kemudian Al-batin huwallazi la tudraku haqiqatuhu bil hawas awil aqli awil khayal. Al-batin ini artinya adalah Tuhan yang tidak bisa diperdapati hakikatnya dengan panca indera atau dengan akal atau dengan khayal. Jadi kayak apa Allah itu hakikatnya, kayak apa Allah itu zatnya, nah, kada bisa diperdapati oleh panca indera kita, kada bisa diperdapati oleh akal kita, apalagi oleh khayal, oleh khayalan-khayalan. Karena dia itu al-batin, maha tersembunyi. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam sesudah mendengar kalam Allah, Nabi Musa mendapatkan satu kenikmatan, satu kelezatan yang tidak pernah didapat sebelumnya. Nah, hanyar bepandir lawan Allah. Nabi Musa sudah merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya Nabi Musa berkata, di dalam Al-Quran disebutkan, qala rabbi arini, hai Tuhanku, perlihatkan kepadaku diri engkau. Ini kata-katanya kalam Allah sangat nikmat didengar oleh Nabi Musa, sangat lezat. Akhirnya Musa berkata, rabbi arini anzur ilaik, hai Tuhan, perlihatkan kepadaku diri engkau agar aku bisa memandang kepadamu. Ini Musa hendak mengetahui zat Allah itu macam apa. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ujar Tuhan, wahai Musa, engkau tidak akan bisa pernah melihat aku, engkau tidak akan bisa memandang aku, tetapi tengoklah kepada gunung Tur Sina ngarannya. Jika Tur Sina itu tetap pada tempatnya, maka engkau ada harapan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli, menurut ahli tafsir, baru nur Allah, baru cahaya Allah bertajalli sebesar
ujung kelingkingan. Menurut ahli tafsir demikian, nur Allah bertajalli sebesar ujung kelingkingan kepada gunung Trusina itu. Ja'alahu dakka, jadilah gunung itu hancur lebur. Nah, hanya cahayanya Allah bertajalli bagi gunung. Kayak apa kuatnya gunung itu? Hancur lebur gunung. Sesudah melihat Nabi Musa gunung itu hancur lebur, wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun tersungkur pingsan. Ini zat Allah, apalagi maha tersembunyi, kada akan bisa diperdapati oleh panca indera kita. Para muhibbin rahimakumullah, demikian pula akal kita pun kada bisa memperdapati. Kayak apapun hebatnya akal seseorang, kada akan bisa memperdapati zat Allah atau sifat Allah. Jangankan zat dan sifatnya, kadang-kadang akal manusia pun kada mampu mencerna tentang perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah. Allah menghukumkan ini, apa sebabnya? Kadang-kadang kita kada bisa mencari, kada bisa mencerna apa sebabnya demikian. Nah, fi'il Allah aja, hukum Allah aja kita bisa kada kawa mencerna akal kita. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap perbuatan Allah, setiap hukum Allah itu tidak ada sia-sia. Pasti dalamnya ada sesuatu. Nah, memperdapati sesuatu itu pun kadang-kadang akal manusia kada mampu, apalagi memperdapati yang ampunnya hukum itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tersembunyi, al-batin. Kadang-kadang manusia oleh karena kesungguhannya Allah beri satu rahasia dari sekian banyak rahasia yang tersembunyi di dalam hukum Allah. Atau contoh umpamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengharamkan daging babi. Ini tersebut di dalam tafsir Sayyid Qutb Zilalul Quran. Allah mengharamkan daging babi. Daging lain boleh, sapi boleh, unta boleh, kuda boleh, babi jangan. Allah melarang pasti ada sesuatunya. Ada mau Allah melarang kalau kada ada sesuatunya. Berabad-abad manusia meneliti, kata Sayyid Qutb, sampai berpuluh-puluh abad manusia meneliti kenapa daging babi itu diharamkan oleh Allah. Ternyata dalam daging babi itu ada mengandung satu macam penyakit yang bisa membahayakan manusia. Itu berpuluh-puluh abad hanya satu dapat rahasianya. Nah, perbuatan Allah pun sangat tersembunyi, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya. Apa rahasianya? Sampai sekarang belum bisa ditemukan sebabnya. Berbagai macam penelitian belum ditemukan rahasianya. Kenapa Allah mengharamkan emas bagi laki-laki? Bini-bini boleh memakai emas, laki-laki haram memakai emas. Kenapa sebabnya? Karena emas larang, kada mesti. Laki-laki boleh memakai permata walaupun nang miliaran harganya. Laki-laki boleh memakai yakut, memakai berlian, memakai apa boleh. Tapi kalau emas kada boleh. Oh, karena emas kuning, bukan kuningnya. Memakai wasi kuning boleh aja laki-laki. Atau memakai sapuhan emas boleh aja, asal jangan emasnya. Nah, kenapa sebabnya? Pasti ada sebabnya kenapa laki-laki dilarang memakai emas. Nah, sampai sekarang belum diketahui apa rahasianya yang sebenarnya laki-laki itu dilarang memakai emas.
Ada pendapat mengatakan kalau laki-laki itu memakai emas menyerupai bini-bini, menyerupai perempuan. Pendapat ini ditolak. Karena boleh aja kita begalang emas laki-laki, bau tas emas, bau tas kuning, begalang kuning yang terbuat bukan dari emas, walaupun cilangnya harat pada emas. Nah, jadi bukan karena itunya. Ini termasuk daripada kandungan asma Allah al-batin, tersembunyi. Allah itu zatnya, sifatnya, perbuatannya, hukumnya. Artinya akal kita kadang-kadang kada bisa mengetahui apa sebabnya dihukumkan demikian. Yang belum ditemukan sampai saat ini oleh para ahli-ahli Islam, anjing. Kenapa sesuatu yang disentuh anjing itu dibasuh 7 kali, bahkan salah satunya dengan tanah? Tapi kalau kambingnya orang kafir kadang macam itu. Orang kafir tuh kambing kadang macam itu, karena kambingnya kita membasuh biasa aja. Apalagi najisnya binatang-binatang lain kadang macam itu. Tapi kalau anjing itu diperintahkan kita basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, ada apa di balik rahasia demikian hukum Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah al-batin. Allah itu maha tersembunyi. Tapi pasti ada rahasia. Mungkin di abad berapa akan datang ditemukan rahasia-rahasia seperti itu.